Kepalaku pusing tujuh keliling, mau apa-apa kau serba bingung. Mau begini salah, mau begitu salah, mau apa-apa kau serba salah. Kepalaku pusing tujuh keliling, mau apa-apa kau serba bingung. Mau begini salah, mau begitu salah, mau apa-apa kau serba salah. Putus asa, kecewa, gelisah, muram durja, itu semua menyiksa saat kau kehilangan yang engkau cinta. Sabar dan ikhlas itu mudah diucapkan, tapi pahit kenyataan. Hanya iman dan takwa yang ku punya, agar kelak kita akan berjumpa dengannya. Kepalaku pusing tujuh keliling, mau apa-apa kau serba bingung. Mau begini salah, mau begitu salah, mau apa-apa kau serba salah. Putus asa, kecewa, gelisah, muram durja, itu semua menyiksa saat kau kehilangan yang engkau cinta. Sabar dan ikhlas itu mudah diucapkan, tapi pahit kenyataan. Hanya iman dan takwa yang aku punya, agar kelak ku kan berjumpa dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin ikhwafilah dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sama-sama telah merasakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam majelis silaturahim ini di Angkringan Al-Hadid, yang di Pondok Pesantren Al-Hadid dalam keadaan sehat walafiat, di channel LSK Al-Hadid. Kemudian kita semua mendapatkan berkah dan juga nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yang insya Allah hari Senin kita sama-sama akan memperingati ya Maulid ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini spesial kita bincang-bincang Maulid ya, ngobrolin Maulid intinya ya. Dengan tamu-tamu undangan spesial kita yaitu anak-anak muda yang berbakatnya. Yaitu ya santri-santri Al-Hadid juga ya. Cuma memang mereka ini hobinya ya kesukaannya di bidang musik ya, sehingga kita tadi sudah dengarkan di opening tadi bahwa mereka menyanyikan lagu ya. Itu lagu siapa? Itu lagu karangan sendiri ya. Lagu karangan sendiri, namanya judulnya Kepalaku Pusing Tujuh Keliling ya. Dan tadi sudah dinyanyikan walaupun mungkin masih agak grogi, malu-malu ya vokalisnya, tapi paling tidak sudah menunjukkan ya sedikit-sedikit talentnya ini ya. Oke, sebelum kita tadi udah baca bismillah belum? Belum ya, kita buka dulu ya biar tambah berkah dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya.
Memang malam hari ini agak malam kita live streamingnya karena memang menunggu persiapan ini itu ya. Jadi mungkin dimaklumi, tetapi insya Allah di malam minggu ini ya, yang katanya malam minggu itu malam yang panjang. Padahal sama aja malamnya, cuma ada waktunya gitu ya. Tapi oke lah, apapun sebutannya kita coba meramaikan ya. Nah ini tuh ngomong-ngomong bolang kerasak-kresek aja tuh berisiknya. Makanannya ditaruh dulu ya, plastiknya. Rosak-kresek udah kayak anak tikus di pojokan. Yang punya HP juga di silent ya, biar nggak pelentang-pelentong ya. Supaya tidak mengganggu ya fokus dari teman-teman kita yang menonton ya channel kita ini ya. Sehingga biar semuanya fokus. Emang mau ngobrolin apa gitu ya? Ada si rambut pirang ya. Ngomongin apa nih rambut pirang tentang maulid gitu ya. Ada si Wahyu Cungkring gitu ya. Nah, kemudian ada nah, Hadid gitu ya. Di kacamata gitu ya. Emangnya mau ngobrolin apa tentang maulid? Nah, ini yang menarik ya. Karena memang peringatan maulid ini harusnya bisa menggugah semangat para pemuda-pemuda. Ya, para pemuda-pemuda yang generasi-generasi muda Islam yang memang menjadi kebanggaan ya dari Rasulullah SAW. Ya, sehingga kita berharap mudah-mudahan semangat maulid ini bisa menginspirasi ya, yang disebut dengan generasi Gen Z. Nah ini ya, untuk bisa lebih mencintai dan meniru teladan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan. Baik Rasulullah sebagai seorang bisnismen, baik Rasulullah sebagai seorang manusia ya yang baik Rasulullah sebagai tokoh ya, baik Rasulullah sebagai seorang pejabat gitu ya, karena Rasulullah ini kan punya jabatan-jabatan penting waktu itu ya. Baik Rasulullah misalnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang guru ya, sebagai apapun juga ya, yang penting kita kalau mau meniru teladan manusia di dunia ini ya tidak ada yang lebih mulia selain teladannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena idolnya anak-anak muda zaman sekarang kan macam-macam. Oh, siapa idola kamu? Wah, idola saya adalah siapa itu yang punya Facebook namanya? Oh, Mark Zuckerberg, apa namanya? Gitu ya, idola saya. Atau Elon Musk ya, itu idola saya ya. Nah, sekarang menampaknya idolanya harus sudah mulai dikembalikan lagi. Idola kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mau sukses sebagai orang kaya juga ada teladannya Nabi. Nabi adalah seorang yang kaya. Mau sukses sebagai seorang pemimpin ada. Mau sukses sebagai seorang ekonom ada. Mau sukses sebagai seorang petinggi pemerintahan juga ada, segala macam ada. Ya, sehingga kita berharap anak muda zaman sekarang, terutama yang muslim ya, bisa kembali meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Baik, nanti di tengah-tengah session ini ada persembahan dari dari teman-teman yang ada di Al-Hadid, santri-santri Al-Hadid ini. Bagaimana nanti mereka akan mempersembahkan, mereka menciptakan satu lagu khusus untuk persembahan Maulid Nabi. Jadi hari Senin besok kita akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, di mana yang kita akan hadirkan itu sebagian besar adalah dari kalangan mu'alaf, karena memang temanya adalah dari kami mu'alaf untukmu ya Rasulullah, temanya begitu. Nah, mereka nanti akan memberikan sedikit demo tentang lagu yang memang sudah diciptakan khusus untuk event peringatan Maulid besok. Ya. Di sini ada Mas Mario. Mas Mario ini mu'alafnya. Nama aslinya Mario Deodatus Fernandes ya. Nama Islamnya Ahmad Al-Ayubi ya. Ini Wahyu juga sama nih, Wahyu Joko Lelono nama aslinya. Wahyu Joko Lelono ini pernah jadi murtadin. Nah, ini ya. Jadi pernah murtad. Kalau ini mu'alaf, ini pernah murtad. Jadi kalau murtad itu, kalau mu'alaf itu dari non muslim jadi muslim. Kalau yang murtadin Wahyu ini Islam dari lahir, tapi sempat ya diajak murtad oleh orang tuanya ke gereja ya. Tapi kemudian alhamdulillah balik jadi Islam lagi ya. Nah, kalau Mas Hadid ini anak saya. Masih ada mu'alaf juga ya, ada anaknya mu'alaf sebutannya ini. Namanya juga Yefta Yesafat ya. Jadi masih ada nama-nama napas-napas Alkitabnya ini nama. Cuma ditambah jadi Muhammad Yefta Yesafat Al-Hadid.
Kalau di Alkitab itu Yosafat, bukan Yesafat ya. Tapi kita rubah jadi Yesafat. Baik, tidak berpanjang kalam ya, kita coba dulu ajak diskusi yang ada di sini. Ini yang masih anget, yang jadi mu'alaf ini si Mas Mario nih. Ya, Ahmad Qurtubi Al-Ayubi. Ini pakai mic apa ngomong gini ya? Pakai mic ya, pakai mic. Oke, kita ngobrol dulu sama Mas Ayub, panggilannya Mas Ayub ya. Kamu ini kan masuk Islam baru kurang lebih hitungannya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun itu masih anget ya. Ya, jadi anget, tapi jangan sampai anget-anget tai ayam kan panjangannya. Anget tapi nanti buat menghangatkan yang lain ya. Jadi 2 tahun itu sudah menjalankan kehidupan sebagai seorang mu'alaf, sebagai seorang muslim ya. Kemudian berarti sudah sedikit banyak tahu gambaran tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ceritainlah menurut versi kamu, selama 2 tahun kamu mengenal jadi mu'alaf, jadi Islam ini, apa sih yang sudah kamu kenal dari sosok Rasulullah SAW? Ayo silakan cerita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, memang tidak terlalu banyak yang saya tahu tentang idola saya satu ini ya, kekasih Allah satu ini, manusia paling sempurna. Yang saya tahu beberapa akhlak beliau, mengajarkan beberapa kepada kita nih yang muslim. Yang pertama ya makan harus pakai tangan kanan, harus sambil duduk. Kadang tangan kiri, kadang sambil berdiri. Jadi beberapa akhlak-akhlak yang simple, yang kelihatannya sepele, tapi di situ Rasulullah mengajarkan bahwa dari akhlak kecil itu, itulah ciri-ciri seorang muslim. Intinya dari akhlaknya, dari adabnya. Jadi ya yang saya tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah bukan untuk membuat orang dari bodoh menjadi pintar, bukan, tapi membuat orang yang tadinya tidak beradab menjadi beradab, orang yang tidak berakhlak insya Allah jadi berakhlak seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu lah. Insyaallah. 2 tahun dia udah bisa cerita begitu. Gimana besok kalau udah 5 tahun kan? Amin ya Allah. Amin. Jadi ustadz ini. Amin ya. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus, yang paling utama adalah untuk memperbaiki akhlaknya. Betul ya, adab, akhlak. Lanjut. Ya, selain itu juga bagaimana beliau bersikap, toleransinya ya, terutama ketika beliau di Madinah terhadap saudara-saudara kita yang non-muslim. Beliau juga sangat toleransi, sangat baik, tidak pernah mengajak untuk memusuhi. Bahkan beliau pun menjaga dan mencintai sebegitunya lah. Beliau mencintai manusia walaupun secara garis agamanya bukan agama Islam. Jadi secara keseluruhan yang saya kenal ya Rasulullah itu akhlak yang luar biasa yang beliau ajarkan kepada kita semua, terutama saudara-saudara muslim ini. Oke, bagus ya. Coba sekarang kalau misalnya bisa kita kasih challenge nih sama antum nih, sama Mas Mario yang baru 2 tahun jadi Islam. Kira-kira nih dalam waktu dekat apa yang akan antum berikan, persembahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW? Ya, alhamdulillah. Yang pertama mungkin karena tadi sebagaimana Abi katakan bahwa kami ini sukanya itu di musik, mungkin untuk di waktu dekat ini mungkin ingin mempersembahkan karya lagu, di mana di situ lagunya betul-betul menunjukkan rasa cinta saya terutama sebagai muslim yang baru kepada kekasih Allah ini, dan juga insya Allah juga berharapnya lewat lagu ini saudara-saudara semua, teman-teman semua yang nonton channel ini juga bisa ikut makin cinta sama idola kita ini Rasulullah SAW. Amin ya. Berarti sudah mempersiapkan lagu khusus dipersembahkan besok untuk acara Maulid Nabi di Al-Hadid, yang lagu itu berisi tentang kecintaan kepada Rasulullah. Insya Allah seperti itu. Kalau dulu nyanyi lagunya tambah hari kan ya.
tambah cinta Yesus kan gitu ya. Kalau sekarang nanti nyanyi beda kan, tambah hari tambah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tentu mungkin yang nonton di rumah ini udah pada nggak sabar nih. Kira-kira lagunya apa nih kan gitu ya. Kita dengerin dulu aja deh ya persembahan. Tapi jangan semua ya. Biar penasaran karena besok lagu apa namanya tuh lagu utuhnya ya live performance-nya mereka ini akan ditampilkan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad hari Senin besok jam 9 pagi sampai jam 12 di Pondok Pesantren Al-Hadid. Oke, Mas Mario, barangkali langsung aja ditunjukin nih gimana lagunya. Silakan. Mungkin akapela aja kali ya tanpa gitar ya biar surprise. Nah, tapi nggak seru kalau akapela nih. Sedikit aja biar ini didemokan. Mas bisa dibantu untuk mic-nya. Atau pakai ini dulu ya, mic ini, Mas Win ya. Hah? Mic ini, oh dipegangin, oh ya, oke. Ya. Sedikit aja ya, pokoknya kalau mau tahu lengkap lagunya datang ke acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Al-Hadid. Dari kami mu'alaf, untukmu ya Rasulullah. Untukmu ya Rasulullah, kekasih Allah. Oke, Mario Deodates Hernandez, atau Ahmad Al-Ayyubi. Bismillah. Ingin rasanya kami memelukmu, ingin rasanya kami bertemu kamu, namun dosa kami menghalangi. Berharap dosa kami diampuni, wahai Rasulullah, kekasih Allah. Kami nantikan syafaatmu nanti di sana. Kami harapkan pertolonganmu. Ingin tahu kelanjutannya? Besok datang ya hari Senin. Bye-bye. Ya, jadi Mario ini musisi gereja, ya musisi gereja. Kemudian sudah banyak sekali apa namanya tuh saya menyaksikan ya dulu bagaimana ini beliau ya, skill beliau main gitar ya, kemudian ada bandnya dulu namanya band apa? Kesatria Band ya, sudah pernah rekaman di Naga Suara, pernah bikin album ya, kemudian pernah juga collab dengan artis-artis papan atas luar biasa. Tapi alhamdulillah itu dulu ketika masih jahiliyah ya. Dulu belum jadi umat Rasulullah ya. Nah, sekarang setelah jadi umat Rasulullah ya kan, nyantri di Pondok Pesantren Al-Hadid, kemudian dia ingin mempersembahkan sebuah lagu yang bisa menunjukkan kecintanya pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Oke, terima kasih Mas Al-Ayyubi, Mas Ayub ya, mudah-mudahan antum diberkahi ya karena kecintaan antum pada Rasulullah Muhammad SAW ya. Oke, ada lagi mau disampaikan? Ya, sekali lagi sih kalau mau yang disampaikan, lagi-lagi yang kepo tuh sama lagu Rasa Cinta Terhadap Rasulullah, kekasih Allah, harus datang, pokoknya harus datang ke Pondok Pesantren Al-Hadid. Kita ikutin bareng-bareng acaranya Maulid Nabi dari awal sampai akhir. Insya Allah biar kita dapat syafaatnya nanti di sana ya, insya Allah. Oh iya, amin. Satu lagi, Mas. Memang kan Maulid ini memang persembahan dari para mu'alaf. Bukan cuma agendanya itu bukan cuma mendengarkan ini lagu perdananya ya untuk apa menunjukkan kecintaan pada Rasulullah, tapi Mas Ayub ini seorang chef juga. Nah, ternyata punya keahlian masak. Jadi dia bilang, pokoknya untuk makan jamaah yang hadir saya yang masak, Abi. Wah, ini saya kaget juga, luar biasa ini ya. Jadi besok mau masak apa, Mas? Insya Allah bikin soto gobios yang bikin gobios semua jemaah yang datang. Wah, mantap ya. Jadi mau bikin soto gobios seperti apa itu loh, Mas Bonbon siapa namanya? Mas Bobon Santoso. Wah, masaknya ya langsung fresh ya, makan itu luar biasa. Jadi selain dia mau menciptakan lagu buat menunjukkan kecintaannya pada Rasul, dan dia ingin memberikan skill masaknya untuk memberi makan semua jamaah yang hadir besok ya. Dan saya bilang, emang sanggup ngasih makan sekian ratus orang? Wah, malah bilang, dulu saya waktu saya masih jadi non muslim,
Saya ngasih makan berapa? 5.000. 5.000 orang. Wah, luar biasa ternyata ya. Punya skill yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan Maulid tahun ini ya, di Maulid yang ini yang keberapa? Yang kedua atau Ini yang kedua. di Maulid yang keduanya Mas Ayub menjadi persembahan terbaiknya ya, yang akan dikenang seumur hidupnya menjadi seorang Amin. Muslim. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Oke, terima kasih Mas Ayub. Mudah-mudahan lancar besok acara Seninnya Amin, ya dan Allah. nantikan apa namanya tuh persembahannya. Oke, sekarang berikutnya kita ngobrol sama Mas Wahyu. Wahyu, ambil mic-nya ya. Wahyu Joko Santoso. Santoso ya, bukan Lelono ya. Oh iya. Mas Wahyu Joko Santoso. Jadi Mas Wahyu ini ya, Mas Wahyu ini sebetulnya udah lama ya di Al Hadid ya, dari ya di sini aja nggak apa-apa. Mas Wahyu ini sudah dari lulus SD, sekarang kuliah. Ya, Alhamdulillah. sekarang kuliah, Masya Allah ya. Jadi mungkin bisa cerita apa? Dulu lahir Muslim, pernah murtad, kebalikannya si Mas Ayub nih kan, Ya. balik lagi jadi Islam. Tentu dalam fase ini ya, bolak-balik keimanan ini menunjukkan ada fase awal-awal itu ketidakpercayaan atau mungkin kekurang yakinan pada sosok pribadi Rasulullah. Dan tentu sekarang ada penyesalan itu ya. Walaupun mungkin dulu karena pengaruh orang tua, tapi paling tidak ya kan, mungkin Mas Wahyu sebagai seorang Muslim yang baik sekarang punya apa namanya itu, punya keinginan ya ke depan sebagai umat Nabi ini, apa yang mau antum berikan? Nah, mungkin sedikit gambaran sama pemirsa di rumah. Mas Wahyu ini punya kelebihan bagus baca Al-Qur'annya. Kita dengerin itu aja dulu ya kan. Kalau ini kan tadi nyanyi. Nah, Mas Wahyu ini apa namanya tuh punya hafalan yang bagus, punya suara yang bagus juga. Mungkin sekarang Mas Wahyu mungkin sedikit apa mendemokan bagaimana Mas Wahyu membaca Al-Qur'an hafalannya kan. Surat yang Mas Wahyu hafal, silakan. Ayo, terserah apanya. Pakai mic atau udah cukup? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaq Rasul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua biasa ya. Jadi para ikhwafillah di rumah, ya itu ya persembahan seorang Wahyu ya, yang walaupun dulu pernah murtad tetapi sekarang setelah menjadi Muslim yang baik sampai dengan di umur yang remaja ini, kuliah semester 1 ya maksudnya ya, di Universitas Gunung Kidul jurusan agroteknologi. Jadi boleh kebanggaan UGK juga nih ya. Iya. Sekarang apa
Mungkin selain apa namanya tuh mengkoleksi hafal. Tadi surat apa itu? Tadi kayaknya Al-Kahfi. Oh, surat Al-Kahfi awal ya. Iya. Nah, selain apa namanya mulai mengkoleksi banyak surat-surat hafalan Al-Qur'an, mungkin Mas Wahyu sendiri punya pengalaman apa nih terkait masalah kecintaan pada Rasulullah SAW? Silakan. Di dulu kan kalau di mungkin pas ya belum meluk agama Islam itu loh. Atau murtad itu. Iya. Di gereja itu kan ya Wahyu kan dulu ya agak suka nyanyi musik gitu. Suka nyanyi. Lagu apa tuh dulu yang paling suka? Coba misalnya. Kalau masih diinget. Biar orang benar-benar percaya nih pernah murtad nih kan itu. Ya. Ya kayak gini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun kau berada. Aduh, lupa. Dimanapun ku berada, kau menyinarinya, bersinar, bersinar, itulah takdir Yesus, bersinar, bersinar, Yesus bersinar terus, gitu dulu, masih kecil. Terus terang, ya. Philip terang, terus kan. Luar biasa. Kalau ya. nggak salah seperti itu. Ya. Nah, terus gimana dilanjutin? Itu kan dulu suka nyanyi, terus kok kalau di gereja tuh nyanyi harus perlu alat musik, sedangkan kalau lihat di Islam tuh kan yang namanya sholawatan nggak perlu alat musik yang banyak itu loh. Kok bisa enak gitu. Coba contoh sholawatan favoritmu apa? Ini biar didengerin sama penonton nih. Yang kayak sholawat Jibril. Nah, coba nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi artinya nggak perlu alat musik pun enak gitu ya. Enak. Masya Allah. Yang itu tetap menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terus apa punya ini apa? Mungkin Wahyu cerita punya greget apa, punya keinginan apa, punya kerentak apa nih yang barangkali ke depan yang menjadi tujuan, menjadi cita-cita harapan Mas Wahyu terkait apa namanya itu masalah kita umat Nabi dengan Nabi Muhammad. Gregetnya tuh pengen banget mungkin generasi sekarang, generasi Gen Z katakan lebih memilih mengidolakan Nabi Muhammad SAW daripada yang mungkin contoh idola-idola kita yang lainnya seperti mungkin artis, mungkin bintang film. Tapi apakah mereka akan menjamin kita masuk surga seperti Nabi Muhammad SAW kan? Katanya jika kita selalu mengikuti sunnah, mungkin mengikuti ajaran beliau, kita pasti sebagai umatnya diberikan syafaat gitu. Ya, Masya Allah. Jadi harus lebih pinter-pinter milih idola lah. Sekarang. Jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah. Jadi harusnya idolanya adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, saya tepuk tangan buat Mas Wahyu. Joko Lelono, Joko Santoso. Mualaf murtadi. Nah, sekarang kita yang ketiga, anaknya mualaf ini. Dedengkot mualaf ini kan. Jadi bapaknya ini dedengkot mualaf gitu ya. Jadi ini adalah Muhammad Yefta Yesafat Al-Hadid bin Yusuf Ismail Al-Hadid. Nah, mirip nggak sih sebenarnya? Mirip. Ya, jadi ini apa namanya Hadid ini ya bisa dibilang adalah kalau saya ya pribadi. Kenapa? Dulu namanya kenapa Yefta Yesafat? Itu yang ngasih nama bukan saya tapi kakeknya. Jadi kakeknya Hadid ini adalah seorang mantan pendeta besar di Jakarta, ya, yang bernama lengkap ya Rudi Rudolf Otto Force. Itu papa saya ya. Jadi waktu Hadid masih kecil ini lahirnya
dan kecilnya masih ketemu sama kakeknya. Ya, jadi kakeknya meninggal tahun 2003, Hadid ini lahir 2002. Jadi masih ketemu walaupun dia nggak ingat mungkin ya, masih kecil ya. Dan yang memberi nama dia adalah kakeknya. Ya, jadi bukan saya. Nah, jadi papa saya waktu itu bilang kasih nama anak ini Yefta Yesafat karena ternyata dia udah nyiapin nama itu. Ya, dari masih di kandungan itu dia udah disiapin sama kakeknya namanya ini. Sempat waktu awal-awal saya protes dia. Pak, ini kan si anak ini Muslim dari lahir, kan gitu ya. Kenapa dikasih namanya malah mirip kayak orang Kristen kan gitu kan? Ternyata kakeknya cerita. Biar orang jangan sampai lupakan bahwa keluarga ini adalah keluarga mantan kafir ya, kalau bahasa ya itu mungkin agak yang kurang enak, tapi begitu ucapan asli bahwa kita ini bukan berasal dari keluarga muslim, keturunan kita itu keturunan bukan muslim ya, sehingga ya biar orang tahu bahwa kita ini adalah orang yang dulunya bukan muslim yang alhamdulillah mendapatkan hidayah masuk Islam gitu ya. Sehingga kemudian kakeknya berharap panggilannya sebetulnya dulu Yefta gitu ya, tapi saya di sini manggilnya biasakan Hadid gitu ya, karena nama belakangnya Al Hadid ya, supaya dia ini menjadi inilah penerus kecintaan kakeknya kepada pribadi Nabi Muhammad SAW dan kepada Islam ya. Oke, langsung aja karena sekarang Yefta ini Hadid ini sudah besar ya, sekarang dia sudah kuliah, sehingga barangkali dia punya rumusan sendiri bagaimana sih itu konsep maulid ini kan tiap tahun demi maulid ini kan dirayakan, diperingati. Kalau kamu sendiri punya kesan apa atau punya pengalaman apa atau punya komentar apa tentang yang namanya peringatan maulid Nabi? Silahkan mungkin ceritain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau untuk maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 2024 ini ya sama, mungkin generasi Z sekarang ini kan lagi ya kurang mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Jadi ya mungkin idolanya itu TikToker Willy Salim atau dan lain sebagainya. Ya jadi kalau menurut pendapat saya pribadi sebagai generasi Z, untuk generasi Z sekarang ini masih ya gimana ya bilangnya, masih kurang pemahaman lah soal Nabi Muhammad SAW itu kan, padahal Nabi Muhammad ini kan adalah sosok panutan yang sempurna. Kenapa kok kita sebagai generasi Z tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW daripada kita nyontoh Willy Salim dan lain sebagainya? Itu kan bukankah lebih baik kita menyontoh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan kita bersama ya. Mungkin itu aja untuk pendapat saya soal generasi Z sekarang dan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin itu biar nanti tidak salah paham, barangkali kalau untuk meniru kebaikannya boleh saja ya dari sosok seperti Willy Salim ya, yang barangkali banyak menampilkan kegiatan-kegiatan berbagi ya, boleh. Tetapi ya itu tadi, ingat ya, idola kita yang sesungguhnya itu yang utama bukan siapa-siapa, bukan manusia manapun, tetapi harusnya kembali lagi kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh Willy Salim ataupun mungkin selebgram yang lain, TikToker atau YouTuber yang lain yang diekspos di medsos, itu semua udah pernah dicontohin oleh Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Mau apapun bentuknya sudah pernah kan ya. Nah, cuma mungkin memang zaman sekarang ini zamannya medsos gitu ya. Karena apa, kan Nabi Muhammad nggak ada videonya, kan nggak ada video yang menampilkan Nabi Muhammad lagi sama anak yatim misalnya kan ya. Nabi Muhammad menyantuni janda-janda ya yang nggak mampu. Nabi Muhammad menyantuni fakir-fakir miskin, tuna-tuna wisma di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Ya kan, bahkan sampai Nabi Muhammad pernah memberikan makan tiap hari, nyuapin
orang Yahudi yang tunawisma di pinggir jalan, ya kan, yang buta matanya, dan si Yahudi itu nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad selama bertahun-tahun. Malah tiap hari si Yahudi itu kerjanya cuma mengumpat, ya, ngata-ngatain, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Dia nggak sadar bahwa yang tiap hari nyuapin dia, bawain makan dia adalah orang yang dibenci, yang diomongin dia itu, ya. Sampai setelah Rasulullah wafat, kemudian dia bingung, kok orang yang tiap hari nyuapin saya, bawa makan saya nggak pernah datang, kan gitu kan. Ternyata setelah itu salah satu sahabat Nabi, kalau nggak salah Umar atau Abu Bakar, datang sama dia menjelaskan gitu ya, bahwa kamu tahukah kamu siapa yang tiap hari memberikan makan kamu? Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Dia itu adalah Muhammad. Begitu tahu dia dengar namanya ternyata Nabi Muhammad, semaput dia pingsan gitu ya. Kenapa? Selama ini ya kan yang dia benci, yang tiap hari dia kata-katain, ternyata adalah orang yang seumur hidupnya memberikan makan pada dia. Kan nggak ada teladan kayak gini gitu ya. Nggak ada yang teladan kayak gini. Cuma nggak ada videonya gitu ya. Nggak bisa di like, di cover, di apa? Di komen, di subscribe, kecuali kita punya waktu untuk membaca yang namanya Sirah Nabawi, ya, membaca profil, biodata, biografi kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Oke, mungkin Adit sedikit lagi ya penutup. Kamu pernah nggak punya pengalaman pribadi ya, pribadi? Entah itu mimpi, entah itu apa nama itu dalam apa nama itu pengalaman bentuk yang lain, pengalaman batin lah, terkait Nabi Muhammad ini, barangkali ada nggak pengalaman batin kamu? Karena nama di sini yang namanya ada Muhammad ini adalah Yefta nih kan ya, ada Muhammadnya. Ya mungkin kalau pengalaman pribadi tentang sosok Nabi Muhammad SAW itu, setiap ada acara-acara maulid, mungkin gimana ya? Ya, dengan bahasa yang ini aja, yang apa, lost aja nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW ini kan adalah salah satu sosok yang luar biasa, dan mungkin jika ya saya pribadi belum sempurna-sempurna banget lah sebagai manusia. Jadi kalau pengalaman maulid ya, waktu selalu keingat dulu waktu di pondok itu acara maulid, kita bareng-bareng merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, itu kenangan-kenangan yang masih terukir dalam hati. Itu Nabi Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa dan juga dapat menyatukan umatnya. Dan ya mungkin itu. Oke ya, jadi kata menyatukan umat, emang apa sih yang kamu lihat dari sekarang kondisi yang terjadi? Kondisi yang terjadi sekarang ini banyak sekali perpecahan, bukan antar umat beragama, malahan sekarang ini umat sesama agama yang malah berpecah belah menjadi banyak sekali cabang-cabang dan lain sebagainya. Jadi ya beginilah kondisi dunia saat ini, sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya kira-kira misalnya Rasulullah hidup di zaman sekarang, melihat kondisi umat Islam sekarang, kira-kira tersenyum apa menangis kira-kira menurut kamu itu? Ya yang jelas sudah pasti menangis kalau melihat kita sekarang antar umat sesama agama itu berpecah belah, bukannya malah bersatu gitu. Kalau orang berpecah belah itu muaranya itu kebaikan atau keburukan sih kalau kita lihat secara umum? Kalau menurut saya pribadi itu
karena hal-hal sepele kita jadi malah tidak setuju dengan misalnya satu ini, hal yang satu dan yang lainnya, dan lalu kita berpecah belah, itu hal yang kurang baik lah. Karena dasarnya pasti nanti ujung-ujungnya itu akan menambah kebencian kan itu ya. Iya. Benar sekali. Jadi sekarang ini kan kondisi yang memprihatinkan kita. Kalau kita ditanya nih, apa yang menyebabkan umat Islam berpecah belah? Banyak yang menjawab karena banyak umat Islam yang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Jawaban ini seolah-olah sepertinya iya benar ya, benar nih. Berarti kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Nggak ada salahnya, betul. Tapi permasalahannya di mana kira-kira permasalahannya? Semua kelompok, semua orang mengaku Benar. Iya, mengaku dia sudah mengikuti Sunnah. Sudah mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya kita di sini mewakili 4 kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kira-kira akur nggak nih kelompok-kelompok ini? Nggak akur kan? Ya. Tadi kan perpecahan tadi. Ya. Umat kita ini, umat Islam sekarang, umat Nabi Muhammad ini sekarang tidak baik-baik saja kata hadits kan. Terus berpecah belah. Kan berarti nggak akur. Ya toh? Dan masing-masing mengklaim sudah mengikuti Quran dan Sunnah. Yang kelompok ini mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, kalau saya mengklaim, kalau kelompok ini mengklaim, kelompok saya mengklaim sudah mengikuti Quran dan Sunnah, otomatis dia merasa yang paling benar. Itu juga sama. Ini juga sama. Nanti akhirnya begitu ada perbedaan, berarti kamu nggak ngikutin Quran dan Sunnah. Ya kan? Karena kamu nggak ngikut. Jadi tiap orang yang berbeda dengan dia akan dicap tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Sekarang bayangkan baru 4 kelompok. Ini juga sama. Kelompok dia begitu tahu yang ini berbeda sama dia mengklaim, wah kamu itu nggak ngikuti Quran dan Sunnah, makanya ikut saya, ikut kelompok saya ini yang paling ngikuti Quran dan Sunnah. Kayak gini kan nggak akan ketemu, ya. Padahal kata Rasulullah, ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan pendapat di tengah-tengah umat itu seharusnya menjadi rahmat, bukan menjadi perpecahan, bukan menjadi permusuhan, kebencian kan gitu. Nah sekarang gimana kalau caranya perpecahan itu jadi rahmat? Mungkin nggak? Perbedaan, bukan perpecahan, perbedaan. Ya kan? Ikhtilaf itu kan artinya perbedaan. Perbedaan pemahaman pendapat di antara kita ini, kan kata Nabi seharusnya menjadi rahmat, bukan menjadi perpecahan. Itu menurut kalian gimana caranya supaya perbedaan-perbedaan, karena kan nggak mungkin menyatukan semua pikiran umat Islam ya. Misalnya contoh. Ya. Kita ambil contoh yang sepele-sepele, misalnya kunut. Ya, kunut itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i wajib, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Maka orang-orang yang ikuti mazhab Imam Syafi'i semuanya menggunakan kunut. Sementara yang Imam Hanafi Hambali, ya, yang lain golongannya Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan yang namanya kunut itu, ya kan, lemah. Ya, tidak perlu dibaca. Ini nyambung nggak kira-kira? Kalau disuruh jadi satu kan nggak mungkin. Ya. Tapi kenapa Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu fine-fine aja mereka kan ini. Tapi pengikutnya ini saling gontokan. Itu baru kunut. Belum misalnya masalah anjing kan. Ya kan? Kalau menurut Imam Syafi'i anjing itu najis. Tapi menurut Imam Hanafi Hambali enggak. Ayo. Kan lebih ekstrim lagi kan gitu kan. Seolah-olah kan gitu. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i yang namanya kalau kena air liur anjing itu harus disucikan, harus dibersihkan dengan 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah kan gitu. Sementara kalau Imam Hanafi Hambali enggak apa-apa, enggak najis kok. Ya, nggak boleh, tapi nggak boleh dimakan. Ya. Tapi air liurnya tidak najis. Ini kan akan terjadi konflik kalau kayak gitu. Kalau kita sebagai umat Nabi, umat Rasulullah SAW tidak tahu bagaimana mengolah perbedaan ini supaya menjadi rahmat.
Sementara di zaman mereka, para imam ini, perbedaan ini menjadi rahmat. Makanya menjadi khasanah, luaslah Islam. Islam berkembang, peradaban Islam maju, dan lain sebagainya. Sementara kalau di Indonesia, nggak usah masalah air liur anjing tadi. Masalah kunut aja bisa ribut. Masalah jumlah rokaat aja bisa ribut ya. Masalah peringatan maulid aja bisa ribut kok. Ya. Maulid ada yang bilang bid'ah, kan gitu ya. Yang lain bilang wajib, ya kan? Yang lain bilang apa? Ngapain sih pakai peringatan-peringatan? Nah, gitu ya. Ramai lagi, ribut lagi, semuanya dapat dipermasalahkan. Padahal maulid masing-masing di tempat itu punya versi yang berbeda-beda. Contoh misalnya di Madura. Madura ini, ya kan, apa namanya, terkenal dengan fanatisme Islamnya luar biasa. Ya. Ada teman Pak saya Madura bilang, namanya Gus Nuzulul ya kalau nonton ya, orang Madura asli, dosen di salah satu kampus negeri di Madura, dan apa namanya itu termasuk orang yang luar biasa. Dia cerita Madura itu kalau bicara masalah Islam tuh luar biasa ya, ya yang negatifnya juga luar biasa katanya gitu ya. Ini kata teman saya gitu ya. Contoh misalnya apa? Kalau maulid, dia misalnya usahanya juragan minyak, maka sedekahnya itu kalau bulan maulid adalah membagikan minyak. Dan dikirimin videonya, itu bagian minyaknya bukan seliter 2 liter, 1 jerigen. Dibagiin semua sama orang-orang nggak mampu itu. Jadi orang ikut peringatan maulid itu pulang bawa tentengan minyak 1 jerigen. Yang kedua ya apa namanya snack. Kalau bikin maulid tuh snacknya bukan kayak kita yang cuma 10 ribuan. Pulang tuh bawa snack, bawa makanan itu, bawa sembako itu 1 ember gede. Isinya ada mie, ada beras, ada macam-macam itu warna-warni. Bayangkan itu semangat bersedekahnya orang Madura mengikuti tradisi peringatan maulid di sana. Kalau dia juragan ayam, sedekahnya pakai ayam. Jadi orang yang datang ikut peringatan maulid dikasih ayam satu semuanya. Ya, berapa ribu ayam itu yang hadir dikasih sama dia. Nggak tanggung-tanggung, nggak mikir. Kenapa? Bentuk kecintaan kepada peringatan maulid. Padahal ini adalah peringatan maulid ini adalah sesuatu yang apa namanya itu yang luar biasa. Kapan lagi kita umat Nabi Muhammad itu nggak ada salah, itu semua bagus ya. Nah, cuma memang prakteknya ketika selesai maulid, nah ini. Jadi kita melihat kecintaan pada Nabi itu ketika peringatan maulid. Selesai peringatan maulid, kita kembali lagi ribut masing-masing kan ya. Ya, kemudian berantem masing-masing lagi kan gitu. Itu problemnya di situ. Nah, inilah makanya PR kita. PR kalian sebagai generasi-generasi muda Islam, bagaimana ya maulid Nabi kalau menurut Al-Hadid ya tetap boleh dirayakan ya, bahkan menjadi satu kebanggaan silakan. Tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah itu bukan cuma ditunjukkan ketika 12 Rabiul Awal saja. Ya kan? Sepanjang hari kita harus menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, bagaimana orang dia ngaku paling apa namanya itu nyunah. Dia mengaku paling cinta kepada Rasulullah. Tapi ternyata ngelihat umat Nabi yang lain masih memandang dengan sebelah mata. Masih memandang dengan sinis. Masih memandang dengan kebencian. Ini Nabi Muhammad yang mana ini kan ini? Nabi Muhammad kan cuma satu. Nabi Muhammad mengatakan ya, dia mendapatkan wahyu dari Allah, al-mu'minuna ikhwatun kan ya. Orang beriman itu, sesama orang beriman itu bersaudara. Bahkan dipertegas lagi sama hadis-hadis Nabi. Al-muslimun ya, salamul muslimin minal lisanihi wa yadih. Muslim yang satu itu tugasnya adalah bagaimana memastikan muslim yang lain, saudara itu selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Itu Nabi yang bilang. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak berbuat dolim sama orang lewat mulut kita, lewat tangan kita. Tapi yang terjadi kita apa? Sama tetangga, kata-kataan, kan itu, olok-olokan. Sama-sama Islam, beda apa namanya organisasi, gontokan, olok-olokan, kan begitu ya. Bahkan tidak sedikit usil tangannya di medsos, ya kan, nyindir-nyindir kelompok yang lain, kan begitu. Seolah-olah apa namanya itu menyalahkan ya, mengklaim dirinya sudah paling baik. Nah, nggak bisa begitu. Padahal Nabi Muhammad besok dibangkitkan di padang mahsyar di Yaumul Ba'ats. Yang pertama kali dibangkitkan kan besok adalah Nabi kita
Muhammad SAW dari semua manusia. Begitu Nabi Muhammad bangkit, yang dia tanya sama malaikat itu bukan di mana bini gue, wahai Israel, bukan. Mana anakku mana, cucuku mana, enggak. Yang ditanyakan pertama kali oleh Rasulullah ketika bangkit di Yaumul Ba'ats itu adalah bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan umatku. Yang ditanyain umat. Nah, umat yang ditanya Nabi itu siapa? Bukan yang dari kalangan A, B, dari harokah A, dari harokah B. Bukan. Semua orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan, mengikuti Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah, itulah umat Nabi. Nggak ada yang distempel, oh yang pakai jenggot doang. Yang nggak punya jenggot gimana nasibnya kayak si Wahyu yang nggak nemu jenggot kan gitu. Ya. Yang hitam jidatnya doang, namanya jidat yang kayak hitam, licin klimis, gimana nasibnya? Kan begitu. Terus gimana nasib? Kan gitu. Enggak semua yang mengakui, yang menunjukkan kecintaannya dengan cara apapun kepada baginda Nabi, itulah umat Nabi. Dan besok ketika Nabi Muhammad disuruh sama Allah untuk masuk ke dalam surga, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi Muhammad yang diberikan kesempatan sama Allah. Ya, kehormatan untuk memasuki gerbang surga pertama adalah baginda Nabi. Nabi Muhammad masuk surga, celingak-celinguk bingung. Nanya lagi sama Jibril. Ya, wahai Jibril, mana ini umatku? Kok nggak ada di surga kan gitu. Jadi yang ditanyain itu bukan ya, bukan umat A, umat B. Nah, semua yang ngaku sebagai umat Nabi ditanyain. Malaikat Jibril bilang, waduh, mohon maaf Muhammad, umatmu ada yang sebagian besar nyemplung di neraka. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad keluar lagi, nggak jadi masuk. Keluar lagi bingung, kok keluar lagi wahai Muhammad? Aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku memastikan umatku masuk ke dalam surga. Sampai begitu. Nabi Muhammad berdoa sama Allah bagaimana caranya Allah supaya Allah memberikan ampunan. Maka itu tadi Allah memberikan kesempatan, wahai Rasulullah silahkan berikan syafaatmu kepada umatmu sehingga mereka berhak untuk masuk ke dalam surga. Makanya kita selalu bersolawat supaya dapat syafaat gitu ya. Kalau kita besok nyemplung di neraka dulu, paling enggak dengan syafaat itu, kecintaan kita pada Nabi itu yang menjadi alasan. Ya, ditanya, "Yu, sholatmu piye?" Tahu diri, malu. Ya kan? "Yu, piye amalmu?" Wah, udah nggak bisa diharapin lah. Pokoknya nggak bisa diharapin apapun dari kita. Kenapa? Karena kita sadar amal ibadah kita kurang, amal soleh kita kurang kan gitu. Kita juga sebagai manusia mungkin lebih banyak berbuat dosa dan salahnya daripada baiknya kan gitu. Udah pasrah wis neraka, wis cetokin rokok udah kan gitu. Kan. Tapi yang bisa jadi harapan kita apa? Ini syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu muncul diberikan pada siapa? Pada orang-orang yang memiliki kecintaan pada Rasulullah. Kan gitu ya. Dalam bentuk apa? Ya kita nggak tahu dalam bentuk masih mungkin Hadits punya versi kecintaan pada Nabi sendiri. Wahyu punya bentuk kecintaan kepada Nabi versinya sendiri kan gitu ya. Termasuk mungkin Mario yang baru masuk dalam 2 tahun ini juga punya versi kecintaan kepada Nabi sendiri. Kita nggak tahu masing-masing. Yang tahu itu siapa? Ya yang tahu Allah lah kan ya. Yang akan nanti mendeteksi, oh ini betul. Ini hambaku, umat dari Nabi kekasihku ya Muhammad SAW yang betul-betul punya kecintaan pada kekasihku. Maka siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka dia pun dianggap cinta kepada Allah kan begitu. Barulah kita bisa ikut ya kebawa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu yang penting di situ. Ya. Oke, hafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah jadi ngalor ngidul panjang. Memang asik kalau ngomongin. Makanya acara malam ini temanya adalah apa? Lupa. Ngobrolin maulid gitu ya. Nah kalau udah ngobrolin maulid itu ada asik dengan ada tandingannya. Tapi ya karena waktu kita terbatas ya mungkin biar nggak terlalu malam kita udah 11:30 nggak kerasa. Kita akhiri saja dulu dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.